Selama ini mungkin kita mengira kalau burung raksasa hanyalah dongeng semata. Tapi ternyata, burung raksasa pernah ada di zaman Nabi Hansalah. Dan pada video kali ini kita akan sedikit bercerita tentang Nabi Hansalah dalam memusnahkan burung raksasa Anka, serta perjalanan beliau dalam berdakwah kepada kaum ras yang akhirnya menjadi batu. Sebelum kisahnya dimulai ada kala baiknya Anda subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe, Anda telah mendukung saya dalam menyebarkan kisah-kisah Islami. Nabi Hansalah alaihi salam mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jarang terdengar di telinga. Nabi Hansalah alaihi salam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihi salam. Nama aslinya adalah Hansalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hansalah diutus untuk membimbing kaum ras. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebut selain kaum A'ad dan Tasmud ada penduduk ras yang dibinasakan. Dalam surat Al-Furqan ayat 38 Allah berfirman yang artinya, "Dan kami binasakan kaum A'ad dan Samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut." Penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana, tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa Asyabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanaubar dan disebut sebagai Syahdirah, Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Roshan Oak. Yafits menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odzar, Di, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahsit, Hordad, Murdad, Tir, Mir dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon Sanaubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari air sungai di sekitar pohon Sanaubar. Kaum ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat, kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hansalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung Anka juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum ras gelisah. Oleh karena itu mereka meminta solusi kepada Nabi Hansalah. Kaum ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hansalah jika burung itu benar-benar mati. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anka ini. Hasilnya seekor demi seekor Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar. Hingga tidak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia. Nabi Hansalah pun memulai dakwahnya kepada kaum ras, namun apa yang terjadi? Kaum ras malah menentang ajakan Nabi Hansalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hansalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hansalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon Sanaubar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon Sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hansalah. Mereka ingin Nabi Hansalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hansalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan.
Setelah mereka menangkap Nabi Hansalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hansalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hansalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hansalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hansalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hansalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hansalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hansalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya budak hitam itu saja yang tidak terkena azabnya. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Dan itulah kisah singkat Nabi Hansalah alaihi salam. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga dengan kisah ini meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.